Apa yang dimaksud hidayah? Hidayah adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, taufik, yaitu Allah membimbing seorang untuk berada di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara sederhana hidayah itu bimbingan dari Allah menjadikan seorang tegar dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dua hal. Pertama terkait dengan akidah, yang kedua terkait dengan perilaku. Oleh karena dahulu banyak ulama menulis buku-buku akidah dengan judul As-Sunnah. Seperti Sunnah lil Khallal, karya Al-Khallal, Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, putranya Imam Ahmad, Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, Syarhus Sunnah ya li Barbahari ya. Kemudian Syarhus Sunnah lil Muzani dan seterusnya. Banyak sekali akidah, buku-buku akidah dengan judul As-Sunnah. Kenapa? Karena dahulu untuk mengetahui akidah yang benar dengan akidah yang salah ditinjau dari sunnah. Apakah akidah ini dibangun di atas sunnah Nabi, ada dalilnya atau tidak? Karena di zaman tersebut tersebar pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah yang mereka membangun akidah mereka di atas pemikiran, di atas logika-logika yang mereka warisi dari al-falasifah, dari Aristoteles, Plato, Plotinus dan lain-lain. Oleh karenanya para ulama dulu menulis buku akidah dengan judul As-Sunnah. Jadi sunnah Nabi ada dua. Pertama terkait dengan akidah, yang kedua terkait dengan perilaku. Bagaimana interaksi kita, ibadah kita dan interaksi kita sama manusia. Ya, ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, salat kita, puasa kita, ya. Sedekah kita, ya. Apakah ibadah kita sesuai dengan sunnah atau tidak? Demikian juga perilaku kita dalam keseharian di rumah, bertetangga, terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua. Ini semua adalah hidayah. Ini semua adalah hidayah. Oleh karenanya, jika seorang sudah berada di atas hidayah tersebut, di atas akidah yang benar, yang akidah tersebut diambil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari logika, bukan dari pemikiran. Apalagi terkait dengan hal gaib. Hal-hal gaib bukan ranah logika, bukan ranah analogi. Hal-hal gaib kita tinggal terima informasi dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal kita benarkan. Ya. Kalau akidah kita sudah dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita terkait dengan perilaku kita seharian, ibadah kita, salat kita, puasa kita, ya, ibadah harian kita dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah, maka kita bersyukur kepada Allah. Kalau perilaku kita, interaksi kita dengan suami terutama, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan kerabat sesuai dengan sunnah Nabi, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika belum, maka hendaknya kita perbaiki. Tentunya dikatakan seorang di atas hidayah bukan berarti dia meliputi segala kebenaran, tapi hidayah itu diraih oleh seorang dengan bertahap. Mulai dari dia mengenal Islam, alhamdulillah dengan syahadatain dia masuk Islam. Kemudian dia mulai belajar lagi, Allah beri hidayah setahap demi setahap. Mulai dia kenal sunnah, mulai perkara-perkara yang baik dia kerjakan, mulai kebiasaan jahiliyahnya dia tinggalkan. Demikian seorang meniti hidayah sampai di puncak terbaik yang bisa dia sampai. Oleh karenanya itu di antara hikmah kenapa setiap hari kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jelas dalam Al-Qur'an, siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang Allah beri nikmat? Dalam ayat yang disebutkan minan nabiyyina wasyuhada, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang Allah beri petunjuk ditafsirkan dalam ayat yang lain, yaitu para nabi, jalannya para nabi, para siddiqin, orang-orang yang imannya tulus, jujur seperti Abu Bakar As-Siddiq dan semisalnya, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, orang-orang saleh. Dan kita tahu apa yang ditempuh oleh mereka terlalu banyak kebaikan. Jadi kita bukan minta hanya sekedar tegar di atas Islam, tapi kita minta agar dibukakan hidayah-hidayah yang lainnya. Makanya sebagian orang mengatakan, mungkin non-muslim ada yang berkata, kalian katanya sudah dapat hidayah, kenapa minta hidayah terus? Kita bilang dalam doa tersebut dijelaskan ihdinas siratal mustaqim, maksudnya
agar hidayah yang sudah kita sampai kita bisa tegar di atasnya, dan masih banyak pintu-pintu hidayah yang belum kita sampai, yang belum kita masukin. Karena dijelaskan dalam ayat tersebut, hidayah yang dimaksud adalah menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya para nabi. Apa sih yang ditempuh para nabi? Banyak sekali kebaikan. Was-siddiqin, apa yang ditempuh para siddiqin? Banyak sekali. Wasyuhada wassalihin. Maka saya katakan tadi bahwasanya hidayah itu diraih oleh seorang bertahap. Dari mulai Islam, kemudian mulai dibukakan pintu-pintu kebaikan, dia meniti jalan hidayah satu demi satu sampai puncak hidayah yang bisa dia sampai. Apakah termasuk salihin? Apakah termasuk syuhada? Ataukah paling tinggi termasuk siddiqin? Ya, sehingga dia terus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa makna ihdinas siratal mustaqim? Jelaskan oleh Ibnu Taimiyah di sana, Ibnu Qayyim rahimahullah. Ihdinas siratal mustaqim maknanya secara sederhana. Ya Allah, kalau aku sudah di atas hidayah, maka tegarkan aku di atas hidayah tersebut. Tegarkan aku. Kalau masih banyak hidayah yang belum aku dapat, ya Allah, bukalah, tunjukin aku agar bisa meniti hidayah-hidayah yang lain. Masih banyak kebaikan yang belum bisa kita lakukan. Ya Allah, aku kali yang ketiga. Ini yang pertama, kalau sudah dapat hidayah bisa bertahan. Yang kedua, kalau belum dapat hidayah yang lain-lain, maka bimbinglah aku untuk sampai pada hidayah tersebut. Yang ketiga, kalau aku sudah sampai pada hidayah tersebut, beri hidayah kepada aku agar aku bisa menjalankannya dengan sebaik mungkin. Contoh misalnya, bukankah di antara kebaikan pernikahan? Ya tidak? Sunnah Nabi SAW. Misalnya seorang jomblo berdoa, ya Allah berilah hidayah supaya bisa apa? Menikah. Allah mudahkan dia untuk menikah. Ternyata untuk menjalani pernikahan juga butuh hidayah lagi. Bagaimana bisa menjalin kehidupan rumah tangga yang terbaik? Itu butuh belajar lagi, butuh bimbingan dari Allah. Terkadang kita sudah belajar, kita blank bagaimana menjalaninya. Kita hanya minta sama Allah, ya Allah mudahkan aku menjalani kehidupan rumah tangga. Mau menjalankan berdasarkan kemampuan kita enggak mampu. Berdasarkan logika kita kurang. Berdasarkan pengalaman enggak ada. Kita blank, maka kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dari sinilah rahasia kenapa kita selalu minta hidayah. Masih banyak kebaikan yang belum kita pijaki, dan hidayah yang sudah kita pijaki pun butuh kita tegar di atasnya. Dan kalau hidayah sudah kita masuki, kita butuh hidayah lagi untuk menjalankannya. Dari situlah seorang serius kita ketika berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Kita butuh hidayah untuk ngurus keluarga. Kita butuh hidayah untuk ngurus anak-anak. Kita butuh hidayah untuk bisa beribadah yang benar. Kita butuh hidayah untuk bisa tegar di atas akidah yang benar. Terlebih lagi di zaman sekarang, hal-hal yang memalingkan seorang dari hidayah sangat kuat dengan adanya medsos. Kalau dahulu syubhat dan syahwat, ya, tidak mudah untuk diakses. Tidak mudah diakses. Orang kalau mau nakal dia butuh perjuangan untuk bisa mengakses, ya, mengakses penyimpangan dalam akidah ataupun syubhat maupun mengakses syahwat. Sekarang setiap orang, suami atau istri bahkan anak punya jalan untuk bisa mengakses syubhat dan syahwat. Maka datanglah serangan syubhat dan syahwat. Ini dua hal yang membuat seorang terjatuh dari jalan hidayah. Membuat seorang bergoyang di atas jalan hidayah. Syubhat dan syahwat. Pemikiran-pemikiran yang nyeleneh masuk. Terkadang pemikiran-pemikiran tersebut logis menurut nalar seseorang, sehingga dia mudah menerima syubhat tersebut. Apalagi jika ilmu dia kurang, akidah dia kurang, maka dia kemudian mulai cocok, akhirnya dia mulai meninggalkan sunnah Nabi. Mulailah dia masuk pada akidah yang tanpa dalil. Mulailah satu demi satu. Karena menurut logika dia logis. Sehingga dia lupa bahwasanya akidah harus diambil dengan sunnah. Tapi dia mulai tinggalkan karena menurut dia akidah tersebut lebih logis. Mulailah akidah ditinggalkan. Belum lagi syahwat. Tadinya di atas sunnah, tidak bermaksiat, tidak melakukan ini. Mulai datang syahwat. Mulai dia happy dengan syahwat tersebut, enjoy. Mulailah dia meninggalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Contoh zaman sekarang untuk para wanita. Bukankah di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, bahkan diajarkan oleh Rabbul Alamin, adalah misalnya menetap di rumah. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini tidak bicara akidah, kita bicara perilaku keseharian. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna. Qar itu
menetaplah kalian di rumah, jangan keluar-keluar. Ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyah, jangan kalian bersolek sebagaimana jahiliyah yang terdahulu. Sebagian wanita tadinya hobi di rumah, senang di rumah. Dan ini di antara keistimewaan para wanita. Sebenarnya menyebutkan dalam tafsir disebutkan, wanita itu di rumah saja argo pahala jalan. Dia enggak kemana-mana, di rumah aja nongkrong, di rumah nunggu suami pulang, argo pahala jalan. Karena dia menjalankan perintah Allah, menetaplah di rumah kalian. Tidak ada pada laki-laki menetaplah di rumah kalian. Tidak, laki-laki suruh keluar. Fantasyiru fil ard, suruh bertebaran di atas muka bumi cari duit. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'alakumul arda dzalula famshu fi manakibiha." Berjalanlah kalian bahkan ke tempat-tempat yang tinggi. Kalau ada rezeki tempat yang tinggi ke sana. Kalau perempuan enggak, waqarna fi buyutikunna. Perempuan justru ndoprok di rumah, nongkrong di rumah, justru pahala mengalir. Makanya saya ingatkan kepada ibu-ibu, ketika di rumah jangan lupa dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ingat ayat ini. Waqarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian menetap di rumah kalian. Ketika dia niatkan saya menetap karena Allah, argo pahala berjalan. Kemudian juga Allah yang mengatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istri kalian, kepada putri-putri kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu dan kepada para wanita kaum mukminin agar mereka memakai jilbab. Laki-laki kalau keluar rumah dia tidak dapat pahala, tapi perempuan keluar rumah pakai jilbab, argo pahala jalan. Dia keluar pakai jilbab, argo pahala jalan karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini perkara yang sederhana, menetap di rumah. Apa menetap di rumah? Bukan menetap di rumah untuk nonton film Korea, tidak. Ada 30 seri, harus menetap di rumah supaya selesai dalam sehari. Tapi menetap di rumah untuk ngurus anak, ngurus istri, menanti kedatangan, mengurus anak, ngurus suami, menanti kedatangan suami butuh persiapan, ngurus anak butuh persiapan, ngurus dapur, ngurus cucian, banyak yang mau diurus. Maka itu kegiatannya pahala terus mengalir. Tetapi ketika datang syubhat, mulai masuk, dia baca, dia nonton, bagaimana wanita yang sukses adalah wanita yang keluar. Wanita yang keluar rumah, wanita yang jalan-jalan, tahu tentang perkembangan dunia, bukan gaptek, bukan orang yang ketinggalan zaman. Dia tahu tentang model-model yang baru, dia tahu tentang brand-brand yang baru. Ini mulai masuk syubhat. Mulai dia berkenalan dari dunia maya dulu, kenal dunia maya, mulai tertarik satu demi satu, maka dia tergelincir sedikit demi sedikit. Tadinya hobi di rumah, sekarang hobi di mall. Mulai dia bergeser dari hidayah dan itu begitu halus, terkadang tidak dia sadari. Tiba-tiba kita ketemu lagi akhwat tersebut, sekian tahun sekarang sudah berubah. Sekarang bajunya sudah berubah, jilbabnya sudah berubah, modelnya sudah berubah, sudah tidak seperti dulu. Mulai berbicara dengan laki seenaknya, tidak lagi menjaga diri. Subhanallah, kenapa? Kena syubhat. Mulai dengar bahwasanya wanita yang sukses, yang hebat adalah yang sering keluar rumah, yang berinteraksi dengan para laki, yang para laki kalau bicara dengan dia malu-malu bicara sama dia, mampu menundukkan lelaki, mulai dia terbawa. Apalagi kalau ada film tertentu dia nonton sudah selesai. Oleh karenanya zaman sekarang untuk tegar di atas hidayah lebih berat daripada zaman dahulu. Zaman dahulu mau akses syubhat susah, mau akses syahwat susah. Sekarang semuanya bisa diakses dengan mudah. Selama kuota ada, bisa diakses. Selama kuota ada, bisa diakses. Dan subhanallah kenyataan bahwasanya syubhat dan syahwat bukan masuk pada orang-orang awam saja. Bahkan masuk kepada orang-orang lama ngaji. Masuk. Fitnah lelaki, fitnah wanita, masuk kepada orang sudah ngaji. Laki-laki maupun perempuan. Fitnah lawan jenis ini luar biasa. Ya, luar biasa ya. Oleh karenanya perlu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesesatan, dari segala godaan dan kita perlu berusaha untuk bisa tegar di atas hidayah tersebut. Taib, apa kiat-kiat agar kita bisa tegar dalam hidayah? Yang pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita harus yakin bahwasanya hati kita ini di tangan Allah. Dia yang menciptakan hati kita, dia yang bolak-balikkan hati kita. Maka tidak ada cara lain agar bisa tegar di atas hidayah kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini lemah, kena syubhat sedikit kita goncang. Baru baca perkataan Aristoteles bisa buyar akidah kita. Baru baca perkataan misalnya ahlul bidah bisa buyar akidah kita yang selama ini kita yakini, bisa, dan itu terjadi. Terjadi, ikhwan. Ya. Bisa berbalik 180 derajat. Bisa melihat sesuatu tontonan, bisa hati kita yang tadinya penuh dengan iman bisa berubah jadi penuh dengan syahwat. Pingin nonton ini, pingin nonton anu, pingin lihat ini, pingin lihat anu, pingin main ke sana, pingin main ke sini, berubah gara-gara mungkin sedikit tontonan. Jadi hati kita ini lemah. Untuk bisa terus di atas iman, di atas takwa tidak mudah. Oleh karenanya perbanyak doa kepada Allah, di antaranya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam doa yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Apa bedanya antara doa pertama dengan kedua? Ada perbedaan tipis. Yang pertama, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang bolak-balikkan manusia, tegarkan hatiku di atas apa? Agamamu. Jadi biar kita istiqamah di atas agama Allah. Yang kedua lebih spesifik maknanya, ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati manusia, sarrif qalbi ala taatik, yaitu palingkanlah hatiku dari satu ketaatan yang lain, jangan berpindah. Tadi pingin baca Quran, pingin bersilaturahmi, dari pingin bersilaturahmi ingin berzikir, dari pingin berzikir pingin salat duha, dari pingin salat duha pingin telepon mama, telepon bapak, dari si hati kemudian berpindah lagi pingin bimbing anak, pingin berbakti kepada suami. Jadi hati ini susah dia menetap pada satu model karena dia bergerak. Tapi dengan kita berdoa, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik, kita minta ya Allah agar hatiku berpaling dari satu ketaatan yang lain. Kalau satu monoton dia jemu, maka dia bosan, maka pindah ke satu ketaatan yang lain. Itu maknanya ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Ibu-ibu tolong dihafalkan. Ya muqallibal qulub. Ya. Tsabbit qalbi ala dinik. Masya Allah, hafalannya kuat. Sudah hafal sebelumnya kayaknya. Wa ya musarrifal qulub. Ya musarrifal qulub. Sarrif qalbi ala ta'atik. Ini doa di antara yang sering dibaca oleh Nabi. Maka istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, kenapa sering kali aku dengar Anda berdoa dengan doa ini? Padahal siapa Nabi? Nabi luar biasa ya. Hatinya sudah dibersihkan. Jibril keluar bersihkan hatinya kita. Enggak ada yang pernah bersihkan hati kita, malah kotori terus tiap hari. Nonton film lah, dengar musik lah, apalah, dengar gibah, hati kotor melulu. Nabi sudah dibersihkan hatinya, masih berdoa dengan doa ini karena Nabi tahu betul tentang mulianya hidayah. Bahwasanya lemah hati seorang, tidak mampu dia bertahan kecuali Allah yang kasih hidayah. Maka istrinya bertanya, kalau tidak salah Ummu Salamah, ya Rasulullah, kenapa Anda banyak sekali baca doa ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yusarrifuha kaifa yasha, in syaa aqamaha wa in syaa azaghaha. Kata Nabi SAW, sungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jemari Allah. Allah membolak-balikkan yang Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki, Allah istiqomahkan. Jika Allah kehendaki, Allah akan simpangkan. Sungguh lemah sekali hati ini. Buka internet, baca satu pernyataan tentang suatu permasalahan, langsung kena syubhat, bisa. Langsung kena syubhat. Bisa. Misalnya, antum sudah lama meninggalkan riba. Tahu-tahu antum pinjam uang, enggak ada yang kasih pinjam. Teman-teman pelit semua ya. Akhirnya antum baca satu makalah tentang halalnya riba. Oh iya ya. Ternyata boleh ya. Antum cenderung untuk membenarkan, kenapa? Karena antum ada keperluan, paham? Sehingga antum cenderung karena ternyata syahwat itu ikut merojihkan tanpa kita sadari. Saya lebih memilih pendapat riba dengan model ini boleh. Kenapa? Karena saya ada keperluan. Akhirnya kena syubhat, akhirnya terjatuh lagi dalam riba. Ini penting bahwasanya hati ini sangat lemah. Makanya Allah berfirman tentang Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad,
tentu kau sudah condong kepada mereka dengan kecondongan sedikit. Subhanallah. Tentu kau akan condong. Karena Abu Jahal dan teman-temannya memberikan logika yang sangat baik kepada Nabi. Ya Rasulullah, di antaranya kata mereka, yang miskin-miskin suruh pulang dulu ya Rasulullah. Biar kami saja yang kaya-kaya yang ngaji, yang hadir di pengajianmu. Kalau kami yang kaya-kaya hadir di pengajianmu, nanti banyak pembesar-pembesar yang hadir. Kalau nanti pembesar-pembesar hadir, nanti yang miskin-miskin ikut belakangan. Kata mereka, yang miskin-miskin minggirin dulu. Nabi bisa goyang juga dengan syubhat yang dilontarkan oleh Abu Jahal CS. Makanya Allah berkata, walaula an tsabbatnaka, kalau bukan tidak kami kokohkan engkau, sungguh kau sudah ada kecondongan. Sudah ada kecondongan. Mengerikan ya. Ya. Dan itu dibawakan juga oleh ulama pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dalam surat Al-Kahfi. Allah bawakan ayat ini kata para ulama karena ketika itu Nabi sedang dirayu oleh Abu Jahal CS dengan tadi ide yang saya sebutkan tadi. Sehingga kayaknya menarik ide ini. Yang miskin-miskin minggirin dulu, yang kaya-kaya dulu hadir. Maka Allah mengatakan wasbir nafsaka, sabarkan dirimu bersama orang-orang miskin. Jangan dengar perkataan apa? Abu Jahal dan teman-temannya. Ya. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Perhatikan. Kata Allah, demikianlah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad tentang kisah-kisah para rasul ma nuthabbitu bihi fuadak, yang membuat hatimu menjadi kokoh. Jadi Nabi sendiri yang kokohkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah kisahkan kepada Nabi tentang kisah-kisah Nabi terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, agar Nabi kokoh. Nah, kalau Nabi SAW saja butuh untuk dikokohkan, padahal hatinya sudah bersih luar biasa, apalagi kita yang masih hati kita penuh dengan kotoran. Makanya kita harus yakin dan benar-benar seyakin-yakinnya hidayah di tangan Allah. Maka mintalah as-sabat, kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa tadi yang kita sebutkan, dan berdoa dengan tulus, ya Allah, sampai kapan saya bisa tegar seperti ini Allah kalau Engkau tidak menegarkan aku, ya. Teman-teman sudah mulai berguguran, ada yang mulai hobi keluar rumah, ada yang mulai nonton Korea, bahkan ada yang mulai tidak malu sebarkan link Korea. Ada yang mulai hobi nonton berita-berita artis, ada yang mulai hobi, subhanallah. Sampai kapan saya bisa kuat ya Allah kalau Engkau tidak kuatkan aku. Jadi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama harus diyakini. Kemudian di antara hal yang dilakukan, ini saya mau singgung ya. Jangan sekali-sekali menolak kebenaran yang datang. Kalau ada kebenaran yang datang, telah jelas kebenaran, maka jangan sekali-sekali ditolak. Meskipun kita belum bisa melakukannya, tapi kalau ini hak, kita jalankan. Kita jalankan. Karena kalau kita sekali menolak padahal kita tahu kebenaran, ini rawan kita terjungkal di kemudian hari. Para ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami palingkan hati mereka dan pandangan mereka dari kebenaran, kami palingkan. Kenapa Allah palingkan? Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, karena mereka sebelumnya tidak beriman. Sudah datang hidayah, kebenaran, mereka tahu kebenaran, mereka berpaling. Maka balasannya berikut-berikutnya pun demikian, mereka mudah berpaling. Kenapa Allah palingkan hati mereka? Karena pemalingan mereka yang pertama. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, karena mereka tidak beriman pertama kali datang hidayah, mereka tahu benar, mereka menyimpang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah semakin menyimpangkan hati mereka. Maka jangan sekali-sekali menolak kebenaran. Kalau sudah tahu ini jelas benar, jangan sekali-sekali menolak kebenaran. Meskipun kita belum bisa melakukannya. Saya pernah ngisi pengajian di salah satu, ya, boleh dikatakan kerabat, ya. Kebetulan kerabat tersebut merokok. Dia merokok. Kemudian dia ngobrol sama, ya, om-om saya lah, di om-om. Mereka ngobrol sambil merokok. Udah tua-tua, umur 70 umur. Terus mereka bilang, udahlah. Ada satu bilang, sudahlah, rokok ini haram.
sambil merokok. Haram ini. Cuma saya belum bisa tinggalkan. Jangan kau bilang-bilang halal, ini haram ya. Saya dengar, oke lah. Maksudnya dia tidak menolak kebenaran, cuma dia belum bisa meninggalkan apa? Dia belum bisa menjalankan kebenaran tersebut. Ini beda dengan, ini halal. Dia tahu haram, ini halal. Bagaimana halal? Pokoknya ini halal. Bukankah para dokter sudah bilang rokok berbahaya? Pemerintah bilang rokok berbahaya, pokoknya halal. Bahkan ada yang nekat, rokok hukumnya wajib. Wajib. Kalau saya tidak merokok, saya pusing. Berarti rokok hukumnya apa? Wajib. Sama nanti tukang mabuk juga bilang, kalau saya tidak mabuk nanti kepala apa? Pusing. Sama tukang narkoba kalau sudah sakau, kalau tidak hirup narkoba juga apa? Pusing. Berarti narkoba hukumnya wajib. Ada-ada aja orang-orang. Kalau sudah tahu haram, jangan mencoba bilang saya belum bisa lakukan, enggak apa-apa. Tapi jangan bilang mencoba mengatakan apa? Halal, kalau itu haram. Beda. 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 Sama seorang wanita misalnya dia belum bisa pakai jilbab. Itu jilbab wajib sudah. Allah suruh jilbab. Para istri-istri Nabi semuanya berjilbab. Para sahabat kemudian semua berjilbab. Para ulama 4 mazhab suruh berjilbab. Kemudian sekarang ada yang bilang jilbab tidak wajib. Jilbab itu maksudnya pakaian kesopanan. Kalau di kantor itu maksudnya sopan. Yang penting meskipun rambut terlihat, leher terlihat, betis terlihat, itu namanya jilbab syar'i. Jilbab sesuai dengan kondisi lingkungan yang kita jalani. Yang penting pakaian kesopanan. Ini ada syubhat seperti ini. Jangan dengar, ini baru-baru muncul, dulu tidak ada ulama bilang begitu. Taib. Kalau gitu, kalau jilbab di pantai bagaimana? Ya bikini dong. Ya. Berarti bikini jilbab khusus di pantai, jilbab pantai bikini. Jilbab kantor begini. Dari mana seperti ini? Kalau dia belum bisa pakai jilbab, jangan dia bilang jilbab tidak wajib. Bilang aja wajib, cuma saya belum bisa. Itu namanya dia tidak menolak kebenaran, cuma dia belum dilapangkan hatinya untuk mengamalkannya. Beda. Ya. Oleh karena hati-hati, siapa yang menolak kebenaran, maka dia akan menyimpang di kemudian hari. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah akan simpangkan, semakin menyimpangkan hati mereka. Dan perlu saya ingatkan, saya sudah singgung tadi di awal, bahwasanya syahwat itu membantu seseorang untuk memilih pendapat meskipun salah. Karena ada syahwat dalam dirinya. Contohnya orang-orang musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab, kenapa mereka lebih condong mengatakan bahwasanya hari kiamat tidak ada? Kenapa mereka lebih condong mengatakan hari kiamat tidak ada? Karena mereka tidak mau diganggu ketika bermaksiat. Mereka ingin maksiat dalam kondisi hati yang nyaman. Allah berfirman, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha." Dan sungguhnya orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan kami, dia tidak ingin ada hari kiamat. Padahal mereka beriman ada Allah. Orang musyrikin beriman ada Allah, tapi mereka tidak mau beriman hari kiamat. Kenapa? Wa radu bil hayatid dunya, karena mereka nyaman dengan kehidupan dunia, wa tama'annu biha, dan mereka tentram dengan kehidupan dunia. Kalau mereka bilang, jadi mereka senang, mereka minum khamar, mereka berzina, mereka main judi, mereka puas-puas, mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba ada yang mengatakan kamu akan dihisap. Wah, dia enggak mau, karena kalau dia meyakini ada hisap, dia akan sengsara ketika menjalani itu semua. Ada kekhawatiran, ketakutan. Maka supaya dia bermaksiat nyaman, dia tidak mau meyakini ada hari hisap. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka tidak ingin ada hisab dan mereka mendustakan ayat kami supaya apa? Supaya maksiat nyaman. Makanya saya katakan syahwat membuat seorang memilih pendapat. Memilih pendapat. Sehingga mereka tidak mau beriman kepada hari akhirat. Nah, ini contoh ya. Orang-orang musyrikin Arab. Dan itu yang terjadi kepada sebagian ateis. Ateis bermacam-macam. Ada namanya ateis falsafi, ada ateis tajri apa namanya ilmi, dan ada ateis namanya ateis berdasarkan perasaan ya. Ateis yang jadi ateis karena perasaan di antaranya disebutkan oleh para ulama. Mereka jadi ateis kenapa? Mereka suka maksiat. Minum khamar, judi, nonton film, berzina. Terus bilang ada Tuhan, waduh berat. Kalau Tuhan susah mau jalan ini kalau percaya ada Tuhan. Siap melakukan zina, nanti Tuhan tanya. Jadi dia enggak nyaman.
dia enggak nyaman, ini namanya ateis atifi. Ateis karena apa? Perasaan, ya. Ilhad al-atifi, al-ilhad al-atifi. Maka akhirnya mereka memilih Tuhan tidak ada. Supaya apa? Supaya plong ketika bermaksiat. Supaya plong ketika bermaksiat. Hati-hati ibu-ibu, ini saya ingatkan. Jangan nolak kebenaran gara-gara perasaan. Di antara yang rawan ibu-ibu menolak dua hukum syar'i. Yang pertama permasalahan warisan, yang kedua permasalahan poligami. Ada lagi, Bu? Warisan digembar-gemborkan oleh orang luar sana bahwasanya warisan adalah hukum yang tidak adil. Ini bukan saatnya kita jelaskan adil tidak adil. Tapi kalau ibu tahu apa yang Allah yang turunkan, harusnya mengatakan sami'na wa ata'na. Berat ketika pembagian warisan, kemudian laki-laki dua anak, kakak laki-laki dapat dua bagian, kita perempuan dapat satu bagian. Maka mulai setan datang menggelitik, mintalah sama. Suami datang menggelitik, sayang, minta dong sama kakakmu. Kakakmu kan sudah kaya, kita masih miskin. Minta apa? Sama. Mulai. Ya. Jangan sampai kita bilang kemudian gara-gara ada syahwat kita bilang Allah tidak adil, bahaya. Menolak ayat Allah kafir. Jangan. Kita pasrah. Ya. Kalaupun kita ternyata bermaksiat dengan tetap minta persamaan, harus tahu kita bermaksiat. Jangan coba-coba menolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang rawan juga adalah tentang misalnya ta'addud, masalah poligami, ya. Betapa banyak orang-orang non muslim menggambarkan bahwasanya poligami adalah kezaliman dan macam-macamnya. Tentu saya sudah bahas dalam kajian saya judulnya poligami anugerah yang terzalimi, ya. Bapak-bapak enggak usah nonton, ibu-ibu yang nonton, bapak enggak usah. Bapak-bapak udah nonton bagaimana jadi suami sejati, ya. Ya, maksud saya itu semua syubhat. Jangan sampai kita menolak. Kalau kita belum bisa melaksanakan itu lain cerita, belum bisa. Iman belum kuat, oke. Oke, itu masih mending. Saya tidak mampu melakukannya. Saya setuju poligami, tapi jangan kamu yang berpoligami. Kamu. Kenapa? Nah, kamu enggak beres, belum bisa. Ya misalnya. Tapi jangan tolak syariat tersebut. Syariat tersebut adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pembahasannya tersendiri. Tapi maksud saya ini rawan. Jangan sampai kita menolak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah datang ayat Allah, hadis Nabi, dengar. Bilang sami'na wa ta'na. Ya. Saya dengar dan saya taat. Kalau tidak mampu, yang penting saya imani. Saya belum bisa melakukan. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kata para ulama maksudnya sebelum kau berucap, sebelum kau menyampaikan suatu keputusan, jangan kau dahului Allah dan Rasulnya. Lihat dulu, adakah ayat Quran membicarakan hal ini? Adakah hadis Nabi membicarakan hal ini? Kalau ada, ikuti. Jangan coba-coba bikin hukum sendiri. Jangan coba-coba bikin hukum sendiri. Kalau sudah ada ayat dan hadis turun untuk kita, jangan coba-coba untuk direvisi. Jangan coba-coba. Coba kalau boleh. Jangan, itu enggak boleh. Itu seakan-akan terus sama Allah. Jangan coba-coba. Seperti, mohon maaf, sebagian misalnya para wanita ingin menikah, kemudian dia mendapati kesulitan, ayahnya tidak setuju karena calonnya mungkin kurang pas, maka dia bilang seandainya nikah boleh tanpa wali misalnya. Terbetik dalam hatinya seandainya nikah boleh tanpa wali, karena syahwat dalam dirinya ingin segera menikah. Dia cinta sama laki-laki tersebut, ayahnya mengatakan enggak, ini laki-laki enggak beres. Dalam hatinya seandainya boleh menikah tanpa wali. Ini namanya dia ingin istidrak, ingin menyempurnakan hukum Allah. Hati-hati, ini enggak boleh. Enggak boleh. Atau wanita yang ingin jalan-jalan ke sana kemari, terus dia katakan kau harus pakai mahram. Dalam hatinya seandainya tidak perlu pakai mahram lebih baik. Mulai timbul syubhat. Hati-hati, tidak boleh. Kita bilang aja kita belum bisa, kita masih maksiat, masih melanggar. Jangan coba-coba merevisi, menyempurnakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa'lamu anna fiikum Rasulullah, law yuti'ikum." Ya. Kalau ketahuilah bahwasanya di tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah mengikuti keinginan kalian, maka akan menyusahkan kalian. Apa yang Allah turunkan itu yang terbaik. Oleh karenanya ibu-ibu yakinlah
Sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Nabi itu semua yang terbaik. Ibu-ibu lebih banyak di rumah itu yang terbaik. Ibu-ibu ngurusin suami itu yang terbaik. Ibu-ibu sibuk ngurus anak-anak yang terbaik. Ibu-ibu menjadi ibu yang terbaik itu adalah sunnah yang terbaik. Bukan yang keluar ke sana kemari. Carilah kebahagiaan dengan sunnah Nabi. Ketika sebagian orang tidak puas dengan sunnah Nabi, dia mulai mencari kebahagiaan di luar. Yakinlah dia tidak bahagia. Yakin tidak. Mulai dia cari kebahagiaan ke mall, cari kebahagiaan lihat barang-barang yang mewah. Mulailah cari kebahagiaan dengan nonton film yang tidak-tidak. Ketahuilah dia tidak akan bahagia. Kita ini bahagia kalau mengikuti petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita harus tegar. Kita harus tegar. Saya ingatkan lagi, jangan sampai kita milih pendapat gara-gara sesuai dengan hawa nafsu kita. Jangan. Kalau sudah datang kebenaran, kita bilang benar. Saya belum bisa, tapi itulah yang benar. Ya. Kemudian di antara agar tetap tegar di atas jalan hidayah, jangan coba-coba dengerin syubhat. Jangan coba-coba. Dulu para salaf mengingatkan. Sampai diriwayatkan dari, kalau tidak salah, Ibnu Sirin, seorang alim dari kalangan tabi'in. Ada ahlul bid'ah mau bicara dengan dia bilang, enggak, saya enggak mau dengar. Ini bukan orang bodoh, orang alim. Ada ahlul bid'ah ingin menyampaikan sesuatu, kata dia, saya tidak mau dengar. Kata dia, meskipun setengah pembicaraan, setengah saya tidak mau dengar. Tidak mau dengar apa? Syubhat. Karena syubhat itu kuat, kata para salaf, asyubhatu khattafah wal qulubu dhaifah. Syubhat itu menyambar-nyambar, dia bisa mencongkel, bisa menyambar. Sementara hati ini sangat apa? Lemah. Nah, hati-hati ibu-ibu ketika membuka HP, jangan mengakses syubhat. Kalau tahu ini ada dai yang menyeru kepada syubhat, jangan coba-coba dengar. Seandainya dengar kemudian kena syubhat, maka ibu yang mencari masalah. Saya kadang-kadang saya mari orang, ada orang datang, Ustaz, ada yang bilang begini. Saya jelasin. Nanti datang lagi, Ustaz, ada yang bilang begini. Kamu nih kerjaannya dengar apa? Syubhat. Saya aja tidak bisa menjamin syubhat itu keluar dari hatimu. Sekarang alhamdulillah saya jelaskan kau dengar. Keluar syubhatnya. Saya dengar lagi keluar syubhatnya. Sampai kapan begitu? Tahu-tahu saya enggak bisa menjelaskan. Allah tidak izin saya jelaskan. Penjelasan saya tidak logis menurut otakmu yang goblok. Kita enggak tahu atau tidak sesuai dengan syahwatmu. Terus kok enggak bahaya. Ada suatu saat seperti makanya jangan dengar apa? Syubhat. Sudah banyak orang berguguran ya, akhi, banyak sekali. Saya bukan bicara orang biasa. Terkadang orang yang dikatakan ustaz, bahkan orang alim bisa kena syubhat. Saya kenal seorang ustaz, masya Allah, dulu begitu kencang, dakwah luar biasa, sampai mungkin pergi berjihad di luar sana. Sekarang mengajarkan akidah ahlul bid'ah. Beneran ini. Ya mungkin dia merasa itu logis. Ya. Dan dia tidak diskusi sama Ustaz Ahlussunnah misalnya, nah hidayah di tangan Allah. Maka kalau sudah tahu syubhat, jangan coba-coba dengar. Kalau ada, skip. Jangan diklik. Siapa yang coba-coba menekan syubhat mendengarnya, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Ya orang berusaha kenal sunnah, dapat hidayah, kemudian dia mulai meninggalkan sunnah, mau dengar-dengar syubhat. Ya ente siapa? Antum siapa? Anti siapa? Emang anti sudah belajar akidah yang kuat mulai mendengar-dengar syubhat? Kita saja harus bimbingan ulama. Saya baca buku-buku syubhat karena itu termasuk risalah saya. Saya baca buku Jahmiyah, saya baca buku Mu'tazilah, saya baca memang karena itu harus tulis karena saya. Tapi kan ada dosen pembimbing yang membimbing saya, yang mengarahkan, yang dengan izin Allah tentunya. Nah, kalau orang tidak punya landasan akidah yang kuat, baca syubhat. Lama-lama jadi wahdatul wujud. Karena ada ustaz-ustaz syubhat di YouTube ada. Yang bilang siapa menyembah Nabi Isa, kalau menyatakan Nabi Isa adalah begini-begini maka bertauhid, subhanallah. Ada lagi kemarin dia ngomong bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Berarti semua yang disembah ini Allah sebenarnya. Cuma harus perlu direvisi atau apa, tapi semua yang disembah itu adalah siapa? Allah. Wahdatul wujud, persis perkataan Ibnu Arabi yang saya pernah nukil dalam tesis saya. Subhanallah, muncul nyata orang Indonesia berbicara di YouTube. Innalillah. Ada lagi bilang, ternyata ruh bukan makhluk. Oh,
Ada ruh bukan makhluk. Ini yang bilang beberapa ustadz, bukan satu. Ustadz YouTube. Ya ente kalau udah tahu kan dia kapan-kapan benar, kadang-kapan kasih apa? Syubhat. Kalau tahu dia banyak syubhat, jangan coba-coba. Ente tidak bersyukur sama Allah. Ente tidak tahu perjuangan ustadz-ustadz untuk menyampaikan kebenaran. Terus ente malah mulai bergaul dengan apa? Syubhat. Sini ente menyimpang urusan ente dengan Allah. Saya bilang jangan coba-coba. Kita ini lemah. Jangan coba-coba. Oleh karenanya hati-hati, jangan sekali-sekali bergaul dengan syubhat. Yang kedua, ini yang lebih parah mungkin ibu-ibu, jangan sekali-sekali bergaul dengan syahwat, jangan. Nah, ini ibu-ibu ini nonton Korea. Saya kemarin aja dua ikhwan datang ke saya. Ini bukan baru ngaji, udah lama ngaji. Teman-teman dekat saya. Satu bilang, "Ustaz, telepon Ustaz. Aduh Ustaz, saya mau ceraikan istri saya." "Kenapa?" "Suka nonton Korea, Ustaz." Jangan begitu, nasihatilah. Satu ngomong begitu. Satu lagi kemarin, "Ustaz, doain Ustaz, istri saya Ustaz, masih nonton Korea." Kok nasihatilah. Ustaz ini dia sudah pakai jilbab tapi Korea belum bisa ditinggalkan. Syahwat. Nonton drama inilah, drama itulah. Nonton layangan terbang lah. Ini namanya syahwat. Ingin habiskan waktu bersenang-senang. Ini semua kena laki-laki, perempuan laki-laki juga kena. Tapi perempuan ini paling banyak. Seperti ini. Mulai hobi nonton berita-berita artis. Artis ini bagaimana? Oh keren ya bajunya, oh bagaimana? Ini mereknya apa? Udah mulai dibuat halusinasi bahwasanya orang keren itu kalau pakai barang-barang branded. Kalau tidak branded kayaknya dia rendah di hadapan manusia. Itu pelan-pelan, tidak langsung begitu, bertahap. Setan pelan-pelan. Kemudian dia merubah gaya hidupnya. Ya kalau duitnya banyak oke, kalau enggak punya duit branded melulu, suaminya suruh jadi bandit. Nah, ini kalau mau tegar di atas hidayah, jangan korek-korek hal tersebut. Nonton kajian, nonton nasihat-nasihat, ya. Nonton yang bermanfaat, yang dunia-dunia jauhi. Ya. Kalau mau kita senang-senang yang halal. Kalau mau jalan-jalan yang halal. Baca hadis-hadis tentang Kitabur Riqaq, tentang yang melembutkan hati, tentang bagaimana kehidupan Nabi, kehidupan para sahabiat. Kenali siapa Ummu Salamah, bagaimana kehidupannya, bagaimana Aisyah, bagaimana Khadijah, bagaimana Zainab bintu Jahsyin, bagaimana Zainab bintu Khuzaimah. Kenali bagaimana kehidupan mereka, contoh-contoh teladan istri-istri Nabi SAW. Kenali agar kita terbawa dengan suasana mereka. Bukan malah lihat artis ini. Oh ternyata dicerai artisnya. Oh ternyata begini. Ternyata dicampakkan. Ternyata nikah baru gini. Ternyata itu orang yang kita bangga-banggakan, yang kita puja-puja, belum tentu dia bahagia. Mungkin dia hidupnya sengsara. Ngapain kita berangan-angan menjadi orang sengsara? Ngapain ibu-ibu? Ibu sudah bahagia. Hidup di rumah sederhana sama suami yang Masya Allah. Ya amit-amit. Kadang-kadang. Sabar. Udah. Bahagia tidak harus begitu-begitu. Saya sering sampaikan ini benar-benar bahagia itu ibu bangun, sholat malam, sholat subuh, zikir pagi petang. Nanti waktu duha baca Quran sebentar, habis itu jalan-jalan tidak apa-apa kemana, ke rumah orang tua, kemana ada keperluan ke pasar beli, balik lagi ngurus anak-anak, main sama anak-anak, tunggu suami datang, anak suaminya dimain-mainin, sudah bahagia. Beneran itu sederhana bahagia. Ibu bangun malam, sholat malam, menangis besok bahagia. Tapi malam ibu nonton film Korea, ketawa ketiwi, nonton komedian ketawa besok nangis, hati kering. Karenanya kita sekarang saya katakan hidup di zaman yang penuh dengan syubhat dan syahwat yang sangat mudah untuk memalingkan seorang dari hidayah. Mudah bisa waktu? Saya jawab ya. Tapi intinya jangan lupa untuk cari komunitas yang baik, teman-teman yang baik. Di antara sebab yang menjadikan seorang tegar dalam hidayah ikut pengajian. Ikut pengajian tapi yang serius. Ngaji, nyatat, bertanya, dipahami, itu pengajian yang serius. Ini saya cerita kawan-kawan kita, ini saya bukan main-main, ini kawan kita sendiri, panitia juga kenal. Dia kemarin datang ke rumah beberapa hari lalu.
Jadi dia pernah disihir. Kalau tidak salah dia disihir karena dia nantang jinnya ya. Dia nantang jinnya sihir dia. Akhirnya dia tidak bisa tidur. Kalau tidur jantungnya sakit, Sudah ruqyah mandiri, ruqyah enggak sembuh-sembuh. Dia sembuhnya apa? Dia duduk pengajian serius. Akhirnya sihir itu hilang sendiri. Jin tidak kuat dalam apa? Pengajian. Sampai dia kemarin waktu ke rumah dia berbicara sampai menetes, saya lihat matanya berkaca. Dia bilang, orang tidak menghargai majelis ilmu Ustaz. Saya tahu betul bagaimana pentingnya majelis ilmu. Karena saya pernah disihir dan saya sembuh gara-gara majelis apa? Ilmu. Majelis berkah. Makanya dia panitia pengajian. Ibu-ibu kalau ingin bahagia pengajian serius. Nyatat ya. Dengerin. Kalau dapat ilmu ajarin suami. Itu baru namanya cara untuk istiqomah. Lihat orang-orang yang mulai tidak istiqomah, mulai meninggalkan sunnah, rata-rata tidak ikut pengajian. Tapi kalau ikut pengajian seminggu sekali aja, nggak usah banyak-banyak. Jangan sehari 3 kali, kasihan suaminya. Seminggu sekali. Itu kokoh, diingatin lagi, dengar ayat-ayat, dengar hadis-hadis, ingat lagi. Manusia ini sangat mudah lupa dengan akhirat, sangat mudah. Sibuk sedikit sudah lupa dengan apa? Akhirat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.